teman-teman remaja semua, selamat hari Minggu. Apa kabar kalian hari ini? Wah, tentunya luar biasa dan sehat, bukan? Ya, kita akan memulai ibadah kita, tetapi terlebih dahulu kita siapkan Alkitab kita dan jangan lupa persembahannya. Kita akan mengawali ibadah kita dengan kita berdoa. Mari kita berdoa. Mengucap syukur untuk segala kebaikan-Mu Tuhan, karena Tuhan sudah baik kepada kami. Terbukti sampai dengan saat ini kami dalam keadaan sehat penuh sukacita. Kami akan memulai ibadah kami Tuhan. Berkati ibadah kami dari awal hingga akhir nanti dengan keadaan selamat. Terima kasih Bapa. Haleluya. Amin. Teman-teman remaja yang terkasih dalam nama Tuhan, tadi kalian sudah menjawab kalau pada hari ini kita semua bersukacita. Untuk itu kita akan bernyanyi satu pujian dengan judul Bersuka. Seperti rusa yang merindukan aliran sungai, begitu pula dengan kita yang merindukan firman Tuhan. Kita akan menyiapkan hati kita untuk menyambut firman Tuhan, dan kita akan pujikan seperti rusa rindu sungaimu. Teman-teman remaja yang dikasihi Tuhan, tiba saatnya kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya, mari kita memohon hikmat Tuhan dengan bersama-sama kita berdoa. Mari kita berdoa. Allah yang penuh kasih, kami mengucap syukur jika hari ini kami masih dapat menikmati hari pemberian Tuhan, dan di saat ini kami memohon hikmat Tuhan. Kami akan membaca dan merenungkan akan firman-Mu. Mampukan kami untuk dapat mengerti dan melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami naikkan doa kami. Amin.
Teman-teman remaja yang dikasihi Tuhan, bacaan kita pada hari ini diambil dari Hakim-Hakim pasal 11, ayatnya yang ke-29 sampai dengan ayatnya yang ke-36. Demikianlah firman Tuhan dinyatakan kepada kita. Lalu roh Tuhan menghinggapi Yefta. Ia berjalan melalui daerah Gilead dan daerah Manasye. Kemudian melalui Mispa di Gilead, dan dari Mispa di Gilead ia berjalan terus ke daerah Bani Amon. Lalu bernasarlah Yefta kepada Tuhan, katanya, jika engkau sungguh-sungguh menyerahkan Bani Amon itu ke dalam tanganku, maka apa yang keluar dari pintu rumahku untuk menemui aku pada waktu aku kembali dengan selamat dari Bani Amon, itu akan menjadi kepunyaan Tuhan, dan aku akan mempersembahkan sebagai korban bakaran. Kemudian Yefta berjalan terus untuk berperang melawan Bani Amon, dan Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangannya. Ia menimbulkan kekalahan yang amat besar di antara mereka, mulai dari Aroet sampai dekat Minit, 20 kota banyaknya, dan sampai ke Abel Keramim, sehingga Bani Amon itu ditundukkan di depan orang Israel. Ketika Yefta pulang ke Mispa, ke rumahnya, tampaklah anaknya perempuan keluar menyongsong dia dengan memukul rebana serta menari-nari. Dialah anaknya yang tunggal, selain dari dia tidak ada anaknya laki-laki atau perempuan. Demi dilihatnya dia, dikoyakkannyalah bajunya sambil berkata, "Ah anakku, engkau membuat hatiku hancur luluh, dan engkaulah yang mencelakakan aku. Aku telah membuka mulutku bernasar kepada Tuhan, dan tidak dapat aku mundur." Tetapi jawabnya kepadanya, "Bapa, jika engkau telah membuka mulutku bernasar kepada Tuhan, maka buatlah kepadaku sesuai dengan nasar yang kau ucapkan itu, karena Tuhan telah mengadakan bagimu pembalasan terhadap musuhmu, yakni Bani Amon itu." Yang menjadi perenungan kita saat ini adalah kisah Yefta yang bernasar kepada Tuhan. Teman-teman remaja yang dikasihi Tuhan, mengawali renungan kita pada hari ini, ada sebuah ilustrasi tentang seorang nelayan. Seorang nelayan ini naik ke perahu di laut lepas untuk memancing. Di laut itu tiba-tiba cuaca berubah dari yang paginya cerah, kemudian mendung, gelap, hujan, serta disertai oleh angin yang kencang. Nelayan ini kemudian merasa hilang semangat, hilang harapan untuk dapat sampai kembali kepada daratan dengan selamat. Lalu kemudian ia berkata kepada Tuhan, "Tuhan, jika aku bisa sampai ke daratan, aku akan membangun gereja dari emas untuk Engkau." Singkat cerita, ia kemudian bisa sampai ke daratan dengan selamat beserta dengan kapal yang dinaikinya. Lalu kemudian setelah sampai di daratan dengan selamat, si nelayan ini mengatakan lagi kepada Tuhan, "Tuhan, sekarang aku sudah sampai di daratan dengan selamat. Janjinya aku ubah ya Tuhan. Tadi kan waktu aku di laut, aku mengatakan gerejanya dari emas. Sekarang ini aku kan sudah berada di daratan Tuhan, maka gerejanya dari kayu saja ya Tuhan." Rekan remaja yang dikasihi Tuhan, tanpa disadari, kita pun juga sering melakukan hal yang sama. Kita bernasar kepada Tuhan namun tidak bisa menggenapinya dengan sempurna. Bernasar ini merupakan ucapan janji khusus yang kita berikan atau kita lakukan kepada Tuhan
atas respon karya keselamatan Tuhan. Seorang yang bernasar ini biasanya mempersembahkan atau melakukan sesuatu sebagai wujud janji yang digenapinya. Dan ini merupakan dasar tindakan kepercayaan di antara umat dengan Tuhannya. Bernasar ini tentu berbeda dengan bersumpah. Orang yang bersumpah ini biasanya memberikan jaminan akan kejujurannya kepada orang lain. Misalnya saja, sumpah saya tidak mencuri, sumpah saya tidak mengatakan itu, sumpah nanti aku akan datang ke rumahmu, dan lain sebagainya. Namun yang dimaksud dalam bernasar ini adalah penekanan terhadap janji yang diberikan kepada Tuhan. Kadang-kadang nasar ini kita buat untuk kita memperoleh sesuatu dari Tuhan. Sebagai respon atas pertolongan atau berkat-Nya, maka orang biasanya bernasar atau melakukan janji memberikan sesuatu. Berjanji ini seharusnya dilakukan bukan dalam rangka kita mendapatkan sesuatu dari Tuhan dan meyakini Tuhan bertindak cepat atas masalah kita. Namun hendaklah ketika kita berjanji itu didasari oleh rasa ungkapan syukur karena kita telah ditolong dan dipulihkan oleh Tuhan. Rekan remaja yang dikasihi Tuhan, berbicara tentang hal berjanji. Dalam bacaan kita hari ini juga jelas cerita tentang Yefta yang berjanji kepada Tuhan Allah. Yefta adalah seorang pemimpin umat Tuhan yang dipakai oleh Tuhan untuk memimpin orang-orang yang saat itu memang menghadapi masalah karena dihadang oleh musuh-musuh mereka ketika dalam perjalanan. Dia memperoleh kekuatan dari Allah untuk memimpin penduduk Gilead ini memperoleh kemenangan atas musuh-musuh mereka. Berawal dari Mispa di Gilead, Yefta ini berangkat, di mana di sana ada perkemahan orang Yahudi. Ia berangkat untuk menghadang pasukan Amon. Pada saat itu, ia juga bernasar kepada Tuhan, dan nasarnya adalah mempersembahkan siapapun yang keluar pertama menyambut dia ketika dia menang dari pertempuran melawan orang Amon. Yefta ini kemudian memperoleh kemenangan, tetapi di sini mungkin Yefta mengharapkan bahwa yang keluar itu adalah budaknya atau siapapun yang dianggap tidak penting dari dirinya. Namun di luar kendali Yefta, yang keluar menyambut dia seusai peperangan yang dialami adalah putri yang dikasihinya. Ia keluar dengan menari-nari sambil membawa rebana dan berusaha untuk menyambut Yefta yang pulang dari peperangan. Sukacita Yefta karena menang berperang itu berubah menjadi duka cita karena ia akan kehilangan putri yang dikasihinya untuk selamanya. Bagi Yefta, nasar ini tentu harus dipenuhi. Begitupun kita juga melihat bahwa putri Yefta ini tidak takut untuk memenuhi nasar Yefta yang dilakukan kepada Tuhan. Kita tahu bahwa bagi banyak orang Israel, ketika kita bernasar, ini kita tidak bisa mencabut kembali nasar yang kita ucapkan. Sehingga tidak ada pilihan kecuali melakukan dan menepati apa yang menjadi janji kita. Rekan remaja yang dikasihi Tuhan, nasar atau janji yang diucapkan Yefta adalah dalam rangka agar ia dan pasukannya ini memenangkan peperangan dengan Bani Amon.
Yefta tidak menyangka bahwa apa yang dilakukannya ini justru berujung pada penderitaan dan keterpisahan ia dengan anaknya. Namun ini sudah terlanjur diucapkan dan harus dilakukan. Yefta harus menepati janjinya. Rekan remaja yang dikasihi Tuhan, kita semua memiliki mulut untuk berbicara. Tentu dari mulut ini ada banyak yang bisa kita keluarkan, kata atau kalimat. Ada permohonan, ada kalimat yang membuat orang bersuka cita, kecewa, sedih, marah, ataupun berjanji, dan juga lain sebagainya. Maka dari itu, tentu dari mulut ini kita seharusnya bisa mengucap apa yang terbaik, sehingga itu tidak menjadi batu sandungan bagi kita. Jangan berjanji dengan sembarangan jika kita tidak bisa menepatinya. Teman-teman remaja yang terkasih, kita sering mendengar kalimat yang mengatakan janji itu adalah hutang. Keadaan ini yang juga dirasakan oleh Yefta, sehingga tidak ada keinginan bagi dirinya untuk menolak sekalipun itu berat. Walaupun berat, namun janji itu harus ditepati, apalagi ketika kita berjanji kepada Tuhan Allah sendiri. Sebenarnya kita ini tidak perlu mengucap janji yang muluk-muluk untuk melakukan tawar-menawar dengan Tuhan. Karena apa yang terjadi itu merupakan bentuk rencana Tuhan dan keyakinan iman kita akan pertolongannya. Yefta ini sebenarnya telah dikuasai oleh Roh Tuhan, sehingga kemenangan itu telah menjadi jaminan dalam hidupnya dan juga orang-orang yang dipimpinnya saat itu. Namun ia masih ragu, masih takut, sehingga ia bernasar kepada Tuhan supaya Tuhan lebih lagi memampukan Yefta. Teman-teman remaja yang dikasihi Tuhan, dalam kehidupan kita sehari-hari, kita tentu pernah berjanji kepada Tuhan, berjanji pada orang lain, dan juga berjanji pada diri kita sendiri. Dan ketika kita bisa menepati janji itu, maka orang lain itu akan merasa bahagia, merasa nyaman, dan merasa bahwa kita bisa dipercayai untuk selanjutnya. Namun ketika kita tidak bisa menepati janji kita, maka tentu ada banyak orang yang akan membenci kita, marah kepada kita, bersedih, dan juga tidak lagi mau mempercayai kita untuk selanjutnya. Tentu semua itu mengandung konsekuensi. Berjanji, mau melakukan, itulah yang terbaik. Rekan remaja yang dikasihi Tuhan, oleh karenanya janji itu sangat berdampak besar dalam kehidupan kita. Berani berjanji, berani juga melakukan apa yang menjadi resiko atas janji yang kita berikan kepada Tuhan dan siapapun. Saat ini, marilah kita mengingat janji-janji yang telah kita ucapkan, dan mari kita melakukannya jika itu belum mampu kita selesaikan. Tuhan Yesus memampukan kita untuk bisa bertanggung jawab atas setiap janji-janji kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, karena hari ini kami boleh Engkau ingatkan untuk dapat mengucap janji lalu boleh melakukannya dengan sempurna. Mampukan kami juga berhati-hati menggunakan mulut kami untuk berucap yang terbaik, sehingga kami dapat memahami bagaimana cara membangun relasi dan berkomunikasi yang baik dengan Tuhan. Inilah doa kami, mampukan kami menjadi anak-anak Tuhan yang setia pada firman-Mu. Amin. Teman-teman remaja yang terkasih, mari kita berdiri, bersama-sama kita akan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli.
Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Disilakan duduk kembali. Teman-teman remaja yang terkasih dalam nama Tuhan, sebagai rasa ucapan syukur kita kepada Tuhan, kita akan mengumpulkan persembahan. Kita iringi dengan pujian dari NKB 143, Janji yang Manis. Teman-teman remaja yang dikasihi Tuhan, setelah kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan, mari bersama-sama kita masuk dalam doa syafaat. Mari bersama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kepadamu karena Engkau senantiasa memberikan kesempatan kepada kami untuk bersama-sama mendengarkan sabda firman-Mu. Kiranya sabda firman-Mu yang sudah kami dengarkan bersama pada saat ini akan menjadikan kekuatan di dalam kami menjalani kehidupan kami hari lepas hari. Tuhan Yesus, pada saat ini kami juga serahkan para remaja, jadikanlah mereka senantiasa takut akan Tuhan. Kami juga serahkan para orang tua yang senantiasa memberikan pendampingan, juga senantiasa memberikan motivasi kepada para remaja. Kiranya Tuhan juga akan memberkati mereka berkat kesehatan, kekuatan, juga di dalam usaha dan pekerjaannya. Tuhan Yesus, pada saat ini kami juga berdoa untuk gereja-gereja yang pada saat ini juga ambil bagian di dalam pelayanannya di tengah-tengah pandemi COVID-19 pada saat ini. Kami percaya Tuhan tidak pernah meninggalkannya, tetapi Tuhan senantiasa memberikan penyertaan. Tuhan Yesus, pada saat ini kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Berikanlah kebijaksanaan kepada pemimpin bangsa kami. Kiranya apa yang dilakukan di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini, semuanya juga meneladani kuasa Tuhan saja. Bapa, pada saat ini kami juga bersama-sama sudah mengumpulkan persembahan. Kiranya persembahan ini Engkau sucikan dengan kuasa-Mu yang kudus, sehingga semuanya itu juga bisa dipakai untuk pelayanan gereja kami. Bapa, bagi hamba-Mu yang Engkau percaya untuk mengelola persembahan ini, kiranya Tuhan juga berikan kebijaksanaan. Tuhan, kami bersama-sama juga akan mengakhiri ibadah kami pada saat ini, dan kami juga akan melanjutkan aktivitas kami masing-masing. Untuk itu Tuhan, semua doa dan permohonan kami serahkan di dalam kuasa Tuhan kami Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu,
Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tak terasa ibadah kita akan usai. Tetap semangat dan jangan lupa untuk menjaga kesehatan. Rajin cuci tangan, tetap diam di rumah, dan jangan lupa untuk selalu berdoa kepada Tuhan, supaya Tuhan sendiri yang senantiasa menjaga dan melindungi kita. Jangan lupa untuk bekerja di ladangnya Tuhan dan menjadi saksi-saksi Kristus. Sampai jumpa untuk ibadah minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Teman-teman remaja yang terkasih, kita akan membuat aktivitas. Adapun bahan yang kita perlukan antara lain kertas lipat, alat tulis, boleh spidol, boleh ballpoint sesuai selera kalian, stik es krim, gunting, paku, palu, dan juga lem. Caranya yaitu yang pertama, kita ambil kertas lipatnya, kita lipat jadi 2, kemudian kita gunting. Kita gunting, kita ambil 5 lembar kertas lipat, boleh warna-warni, boleh satu warna, terserah kalian. Kemudian kertas lipatnya ini setelah digunting jadi 2, kita gunting lagi seperti ini. Nah, kita gunting seperti ini, akhirnya kita buka seperti ini ya. Kita gunting semuanya. Yang sudah digunting jadi 2 tadi, digunting semuanya. Nah, setelah digunting, kita tuliskan janji kalian di dalam kertas ini. Kita tuliskan janji-janji kalian di dalam kertas ini. Kemudian kita lem dengan stik es krim. Dilem. Dilem seperti ini sampai semuanya dilem. Nah, seperti ini ya. Sudah dilem dan sudah tertuliskan janji-janjinya di sini. Nah, kemudian kita paku. Kita susun seperti ini. Tulisannya ada di depan, kita susun seperti ini. Kemudian kita paku.
5 janji kalian sudah tertulis di sini dan sudah terpaku di sini. Nah, jadi deh seperti ini. Ini adalah janji-janji kita yang kita ucapkan. Nah, sudah selesai. Demikian tadi aktivitas yang sudah kita lakukan bersama. Selamat hari Minggu, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.